Bermasalah dengan tikus rumahmu? Atau pengen punya piaraan tapi nggak punya uang? Tenang, hewan populer eksperimen kali ini bakal bantuin kamu bikin jebakan paling efektif dengan harga murah untuk berbagai jenis satwa. Mari memulai dengan peralatan sederhana. Cukup sediakan beberapa batang ranting yang sering berserakan di halaman. Kemudian, seikat karet murahan yang bisa kamu beli di pasar terdekat. Tali infus yang diikat ke pasak seperti ini, serta tali kapas yang udah dipotong seukuran sumbu. Dan yang terakhir, jangan lupakan sebotol gabah kering sebagai umpannya. Patok 2 batang ranting tadi hingga menancap dengan kuat. Ikat 1 ranting tambahan menggunakan karet di atas kedua patok hingga menyerupai mistar gawang. Lalu buat 2 patok lagi. 1 di belakang mistar gawang, satunya lagi dengan ukuran lebih pendek di depan mistar gawang. Kemudian tautkan tali infus di bambu dengan patok belakang. Ikat tali kapas ke sisi bawah bambu tersebut lalu tancapkan. Nah, sekarang letakkan ranting lain di antara bambu tadi dengan patok depan. Serta atur posisi tali ke dalam simpul lasso. Jika semua langkahnya udah benar, perangkapnya akan bekerja seperti ini. Dan kalau sudah begitu, berarti waktunya menaruh umpan gabah di tengah lingkaran tali. Kemudian tunggu sampai ada hewan yang cukup polos untuk termakan tipuan seperti burung ini. Oh iya, model perangkap barusan bisa dimodifikasi ke bentuk yang lain seperti ini. Dan mungkin kamu akan beruntung mendapatkan seekor kelinci. Ya, apapun bentuk dan jenis hewan yang ditangkap, perangkap pertama punya cara kerja seperti masa lalu. Menjeratmu dengan kenangan indah atau buruk supaya melupakan masa kini. Jadi tetap hati-hati, karena sekali terkena itu akan sulit dilepaskan. Kita ke perangkap selanjutnya. Mari beralih ke bahan dasar yang sedikit lebih mahal, kardus bekas air minum kemasan. Ini sama simpelnya dengan yang pertama. Kamu tetap butuh ranting panjang yang dipatok sampai kuat. Lalu kardus bekas yang telah dibelah jadi potongan ketupat seperti ini. Bagian belakangnya harus dilubangin ya, supaya bisa ditautkan ke patok menggunakan kawat. Seluruh sisi samping kardusnya juga kayak gitu. Harus dilubangin buat naruh penahan tali infus yang bikin kardusnya tetap renggang. Dan abis itu, untuk bagian alasnya, itu dikasih 2 patok juga. 1 di sisi luar, terus lainnya di sisi dalam, dengan ukuran lubang yang diperbesar. Nah, 2 patok ini bakal jadi pijakan buat kayu lain yang nahan kardus tetap kebuka. Sekaligus tahapan terakhir dari proses pembuatan. Jadi kalau udah, kamu bisa langsung tes cara kerjanya. Kalau udah kayak gini, artinya perangkap buatanmu sukses. Yang berarti tinggal dikasih umpan beras. Habis itu nunggu lagi deh, sampai ada hewan polos lain kayak burung beo yang satu ini yang kena perangkap. Ini sih efektif, cuman rasanya bakal kayak penjara beneran dari sudut pandang sang korban. Karena gak ada cahaya yang masuk sama sekali. Makanya ada model lain dari perangkap kardus. Bentuknya kayak gini nih, bahannya kurang lebih sama, hanya cara buatnya yang sedikit beda. Untuk jenis ini, bagian depan kardus bakal dibikinin pintu sama jendela yang dipasangin terali dari kayu. Terus sisi dalamnya dikasih 2 patok, di belakang jendela dan tepat di belakang pintu. Nah, bagian pintu itu bakal dikasih lubang, terus dipasangin lagi tali infus. Dinding dalam yang berhadapan sama pintu juga dilubangin buat nahan tali infus yang kepasang di pintu. Itu bukan lubang terakhir ya, masih ada 1 lubang lagi di tengah pintu untuk jadi jalur tali kapas. Dan di langit-langit kardus ada semacam ventilasi juga yang harus dibikin. Bagian belakang kardus juga ada ventilasi kayak gitu ya. Tujuannya sama dengan ventilasi yang di langit-langit tadi. Jadi penahan untuk tali kapas yang nahan pintu tetap kebuka. Dan di backup sama batang kayu dalam kardus. Itu udah tahap terakhir. Tinggal ngasih umpan kayak biasa, sama nunggu target bergerak masuk ke dalam perangkap. Oke, kita ke perangkap selanjutnya. Yang ini mungkin bakal sedikit berbahaya, karena bahan dasarnya yang baru terurai oleh tanah setelah ratusan tahun. Yep, kita lagi bicarain botol plastik. Tapi bukannya fokus ke bahayanya buat lingkungan ya, kita bakal lebih condong ke bahayanya sebagai perangkap. Kamu bakal ngerti sih begitu lihat hasilnya. Tapi sebelumnya, sediain dulu 1 buah gantungan baju berbahan kawat terlebih dahulu. Terus bongkar lilitannya dan bentuk ulang jadi kayak gini nih. Habis itu, bikin lilitan baru pakai obeng. Bengkokin sedikit bagian bawahnya pakai tang, rapetin kedua ujungnya, lalu potong setengahnya. Hasilnya bakal diukur ke botol dulu, buat bikin lubang di bagian yang kelilit. Itu jadinya bakal jadi stand buat baut yang nahan kawatnya. Lubang kayak gitu harus ada juga di sekitar pantat botol ya. 2 sisi sebelum dasar masing-masing 4 lubang, jadinya total 8 lubang. Dan dekat tiap ujung kawat masing-masing 2 lubang, jadi totalnya ada 4.
Nah, area di sekitar lubang yang di bawah ini mesti dipotong lagi. Terus potongan bagian ujungnya dipasang ke kawat pakai kabel tis. Dan disambung lagi ke hasil potongan sisanya. Nanti bentukannya bakal kayak gini nih setelah kesambung. Kalau udah kayak gitu, artinya yang dibutuhin tinggal beberapa sentuhan terakhir. Mulai dari bikin sedikit irisan di leher botol buat nahan kawatnya. Terus pasang kayu di tengah badan botol dengan lem lilin untuk sandaran. Serta atur posisi bawah dalam keadaan terbuka. Udah deh. Sekarang tinggal nungguin salah satu dari 3 burung ini. Ada yang blunder ngurung dirinya sendiri sih. Ya, sekarang kamu harusnya ngerti kenapa para SJW selalu bilang botol plastik berbahaya. Tapi kamu pasti belum ngerti kenapa di intro aku bawa-bawa tikus segala. Well, alasannya jelas, ada jebakan buat mereka juga yang bisa dibuat tanpa banyak biaya nih. Kamu cukup nyediain ember plastik kayak gini. Terus plastik keras dengan warna bening yang dipasang ke ember dengan lem lilin. Dengan kelebihan yang bakal dipotong sampai bentuknya ngikutin lingkaran ember. Bagian tengah plastik ini kemudian bakal digambarin pola seukuran kaleng susu bubuk yang nantinya bakal jadi acuan untuk bikin beberapa irisan membentuk tanda bintang. Nah, sekarang tinggal masukin beras lewat irisan tadi sebagai umpannya. Dan taruh balok di kedua sisi ember sebagai jalur naik. Lalu selesai. Sekarang di tahap akhir kita tinggal nunggu para tikus antri dengan tertib menjemput ajal mereka.